semuanya seperti ini. Semangat ibu-ibu? Semangat. Oke ibu-ibu, coba ibu-ibu, kita kemarin kan sudah membuat tabel janji diri. Coba lihat masing-masing tabel janji dirinya ibu-ibu. Oke ibu, ya bu ya. Nah ibu-ibu, apa saja rencana yang sudah diterapkan ibu-ibu dari tabel janji diri? Sudah ada diterapkan? Sudah. Alhamdulillah. Wah ibu-ibu ini luar biasa sekali. Nah sekarang kira-kira ibu-ibu dari yang janji diri itu ada tidak bu tantangannya atau sulit untuk dipraktekkan bu, diterapkan? Sudah. Ada tantangannya bu? Tidak ya bu ya bu? Oke ibu-ibu, apa yang ibu-ibu pahami tentang bantuan sosial? Ibu Kayak PKH itu ya bu? Ya. Oh iya betul, PKH. PKH itu kan bantuan sosial ya? Oh iya, Bantuan baras sentalu buai. Ah iya, kalau istilahnya apa namanya ibu? BP? Dan sembako, BPNT. Oh iya, sembako bujur itu. Hmm. Benar sekali ya. Jadi itu namanya BPNT. Apa yang hadir di sini semua sudah mendapatkan bantuan sosial? Sudah. Ibu Nira mendapatkan bantuan apa Ibu Nira? PKH dengan sembako bu. Oh, PKH dan sembako. Ibu Kiki? Kalau saya cuma PKH aja bu. Oh, tidak dapat sembakonya Tidak ya? dapat. Tapi alhamdulillah artinya semua sudah mendapatkan bansos. Sekarang ibu-ibu sudah nanti hasil diskusinya disampaikan ke depannya bu ya. Ya. Bagus bu untuk kesehatan bu. Pencernaan bu. Untuk pencernaan karena sayuran ataupun buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral. Itu membantu proses kerja tubuh bu. Dan mencegah berbagai penyakit. Karena kalau metabolisme tubuh kita lancar, maka penyakit pun hilang. Yau. Oke. Selain itu pasti ibu-ibu pakai lauk pauk ya bu ya. Lauk Ada pauk ikan itu- kering sih bu. Oh, ikan kering ya bu ya. Apa kira-kira kalau ikan kering sama ikan yang masih hidup bagus yang mana bu? Hidup. Bagus ikan hidup sih lebih segar bu. Masak bisa dimakan. Kalau hidup tuh bisa dimakan. Dimasak dulu Oke, itu. jadi karena lauk pauk itu mengandung protein. Lauk pauk itu selain ikan juga bisa seperti telur ya bu ya, Tempe, ataupun tahu. tempe, tahu. Itu berasal dari nabati, itu dari tumbuhan. Seperti Ya. kalau tempe hewani seperti telur. Wah, ibu-ibu ini hebat sekali, tepuk tangan dulu. Nah, lauk pauk tadi membantu untuk pembangunan sel bu, untuk pembangunan sel juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya bu ya. Iya bu. Sekarang saya bagi 3 kelompok. Ada kelompok namanya makanan pokok, di sini makanan pokok, sini kelompok lauk pauk, dan di sini kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jadi tugasnya nanti adalah ibu-ibu mengenali bahan pangan yang ada di sekitar kita, baik itu dari perkebunan ataupun dari peternakan. Nah, nanti hasil diskusinya ibu-ibu silakan tulis di kertas metaplan yang disediakan sudah kan ibu ya. Ya, Bu. Nanti tempelkan pada gambar piringku bu. Oke. Contohnya ya bu ya, misalnya nih ibu-ibu misalnya di sekitar ada apa? Ada ayam ya bu ya. Ayam berarti masuk ke mana bu? Karbohidrat kah? Masuk ke dalam protein kah? Atau masuk dalam vitamin dan mineral? Ibu-ibu ya. Ya. Iya. Akan bandre itu bu. Oke ibu-ibu, terima kasih atas diskusi yang sudah ibu-ibu lakukan dan ibu-ibu sampaikan. Wah ibu-ibu ini hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah jadi ibu-ibu, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu harus memenuhi gizi seimbang. Lapar bu. Makan Pak lah. Jadi gizi seimbang itu pertama itu adalah kita syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Perlu nggak bu kita bersyukur bu? Perlu. Yang kedua itu banyak makan buah dan sayuran. Ketiga itu ibu-ibu biasakan ya bu ya konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Seperti apa tadi bu contohnya mengandung protein tinggi? Oh betul bu, tempe. Kenapa bu tempe bu bukan daging? Sudah selesai ya bu. Pokoknya tempe itu enak bu. Enak. Bu Nira, Ibu Nira kalau daging mengandung protein atau bukan bu? Protein. Bu kalau misalnya daging sama tempe ibu lebih milih yang mana bu? Daging bu. Daging. Tapi untuk menyesuaikan dengan Seminggu nah maka Kalau mau dimakan daging terus. iya yang penting proteinnya terpenuhi. Kemudian nah untuk MPASI ya bu ya, ibu-ibu bagi yang dapat kelompok MPASI perhatikan bu tekstur makanannya agar mudah dicerna oleh balita ya bu ya. Dan cara memasaknya jangan usahakan tidak menggunakan minyak. Nah nanti setelah selesai memasaknya ibu-ibu sajikan. Nanti beri nama ya bu ya, terserah ibu-ibu, bisa diberikan misalnya contohnya makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Intinya adalah
apapun itu terserah ibu-ibu mengkreasikan namanya, yang penting adalah untuk pencegahan stunting. Nah, untuk anak usia 6 bulan perlu diberikan yang namanya MPASI ya Bu ya, agar terpenuhinya kebutuhan gizi yang seimbang. Jadi gizi itu Bu bukan hanya bergizi tapi juga harus seimbang. Nah, kemudian ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin di dalam kandungan itu terlahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Supaya apa tadi Bu, bayinya lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Bagus sekali ibu. Nah, ibu-ibu, apa kira-kira rencana yang akan ibu lakukan terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah stunting? Bu Kiki, apa rencananya Bu Kiki? Rencana pemanfaatannya kamu. Pokoknya saya kalau keluar bantuan itu harus beli makanan atau bahan pangan yang bergizi di Ewar. Wah, bagus ya. Nah, ibu-ibu, kita akan mempraktekkan nanti cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa atau ibu hamil yang berbahan lokal atau berbahan yang biasa sering kita temui. Nah, ibu-ibu, jadi saya bagi dua kelompok. Pertama itu adalah kelompok MPASI dan kedua adalah kelompok ibu hamil. Nah, jadi kelompok ASI itu memasak untuk makanan MPASI, kelompok 2 itu adalah memasak makanan orang dewasa atau untuk ibu hamil dengan membeli atau menggunakan bahan pangan lokal yang biasanya ada di Ewarung atau kontes kita ini. Nah, gunakan ya Bu ya cara memasak yang sederhana, semisal merebus, mengukus, memanggang ataupun menumis agar nilai gizi tetap utuh. Selain itu ibu-ibu, ketika ibu-ibu memasak juga harus perhatikan kebersihannya ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, apa kira-kira rencana yang akan ibu lakukan terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah stunting? Bu Kiki, apa rencananya Bu Kiki? Rencana pemanfaatannya kamu. Pokoknya saya kalau keluar bantuan itu harus beli makanan atau bahan pangan yang bergizi di Ewar. Wah, bagus ya. Agen terdekat saya biasa ngambil gitu. Oke, terima kasih Bu Kiki ya. Ya, Bu. Nah, jadi ingat ya ibu-ibu ya, ibu-ibu kan dapat bantuan sudah ya? Ya. Sudah ngambil kan PKH dan BPNT-nya? Sudah kemarin. Nah, jadi ibu-ibu usahakan gunakan dengan secara optimal ya Bu ya, agar bisa mencegah dan menangani stunting. Nah, ibu-ibu, untuk lebih lanjutnya supaya ibu-ibu tidak salah memahami atau ibu-ibu supaya mendapatkan informasi yang baik, bisa tanyakan kepada SDN Kesos, maksudnya kepada saya selaku pendamping ataupun kepada layanan kesehatan. Oke, terima kasih ibu-ibu Ya. Sudah berhadir di pertemuan kita kali ini. Coba ibu-ibu, apa saja yang kita dapatkan dari materi hari ini ibu-ibu? Pertama, Tentang bantuan sosial. betul, tentang bantuan sosial dan pemanfaatannya. Apalagi Ibu Nira? Tentang apa tadi? Ayo Bu. Ibu Alina tentang apa tadi Bu? Pemenuhan gizi. Iya betul, pemenuhan gizi yang seimbang. Betul sekali. Dan cara pemasakannya agar nilai gizi pada bahan pangan tidak hilang atau terjaga dengan baik. Terima kasih ibu-ibu. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu. Salam sehat, anti stunting untuk kita semua. Tepuk tangan.